wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh majelis Islam yang dimuliakan Allah wa iyyakum. Dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kisah kepada kita. Menyampaikan sebuah kisah cerita yang pernah terjadi di masa Bani Israel. Di zaman dahulu, di masa Bani Israel, ada seorang laki-laki ingin meminjam uang kepada temannya yang lain. Diberi dengan untuk jangka waktu tertentu. Tempo waktu tertentu. Maka dia berkata kepada temannya, "Lalu Riri akan lalu kemampuan ngaruh senyuli aku uang sebanyak 1.000 dinar." Sebanyak 1.000 dinar. 1.000 dinar tentu uang yang sangat banyak. Uang yang sangat banyak. Lebih ke 3 kilogram emas. 3 kilogram emas lebih. Dan tentu uang yang tidak sedikit, harta yang tidak sedikit. Maka orang yang diminta untuk meminjamkan ini berkata, "Lamun bro atis nyuri uang lo kalu, tapi ubaloka saksi. Saya baina saksina bahwa ditasa melakukan transaksi utang piutang." Maka orang ini yang meminjam ini berkata, "Kafa billahi syahida." Cukuplah Allah sebagai saksi. Karena memang menyetulun. Cukuplah Allah sebagai saksi. Ya sudah. Kosong dulu. Tapi apa jaminan? Ya kelih di Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi benar. Tapi sekarang apa jaminannya? Maka orang yang akan minjam ini mengatakan, "Kafa billahi kafila." Cukup Allah sebagai penjaminnya. Sodaqta kata, kalau begitu ya benar. Bahasa dulu. Akhirnya dia meminjamkan uang sebanyak 1.000 dinar tanpa ada saksi, tanpa ada penjamin dari kalangan manusia. Tapi yang dijadikan saksi, yang dijadikan penjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemilik uang ini pun ridho, menerima ridho dengan apa yang disampaikan oleh temannya itu. Akhirnya pisahlah mereka. Maklum zaman dulu nonya alat komunikasi, apalagi HP, sehingga waktu yang dijadikan sebagai perjanjian itulah yang menjadi acuan. Misal selama setahun, jadi berjanji bahwa setahun kemudian mereka akan bertemu di tempat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Tibalah waktunya sampai waktu yang ditentukan itu. Misal setahun, ya,
ketemu tang nime datang lalu tujuh pun sama-sama jauh, sama-sama menyeberang laut tempatnya. Nah, yang meminjam uang ini datang lule ditarik kapal untuk berangkat ke tempat temannya yang telah meminjamkan uang untuk mengembalikan uang. Semali mau bibus tadi kemansuk nonya luhur nonya hidupan kapal. Akhirnya dia mengambil kayu, inti kayu dipolak itu B2 sebongkang, kemudian istama tipis ke dalam kayu, kemudian istemu kembali ditali, kemudian dilepaskan ke laut. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah meminjam uang kepada saudaraku dan aku menjadikan engkau sebagai saksinya, dan dia pun ridho menerima engkau sebagai saksi atas muamalah kami, atas perjanjian kami. Kemudian dia meminta kepadaku penjamin dan aku menjadikan engkau sebagai penjaminnya, dan dia pun menerima dan ridho engkau sebagai penjamin. Maka sampaikanlah hajatku ini, aku titipkan harta ini kepadamu, sampaikanlah hajatku kepada pemiliknya. Akhirnya bismillah dia buang kayu itu sampai kemudian di seberang sana tang setepi saya kan sentuh penjangi dapat temu tang setepi lecet ditari ini baik bebas ditari ke mansub luhur yang kasar. Ibu ya nitili kapal datang akhirnya muli mungkin entah nonya di perasaan apa muli. Nah, setelah kamu muli tidak kayu, sebatang kayu, dia berpikir ketimbang tidak bawa pulang apa-apa, juga dibawa pulang kayu itu untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Bawalah pulang ke rumahnya, sampai rumah ditebang, dibelah, ternyata ada uang dalamnya 1000 dinar sesuai dengan pinjaman, dan di dalamnya itu ada tulisan yang menyebutkan bahwa itu adalah pengembalian dari utang yang pernah dipinjam sebelumnya. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah datang dengan belum kesempatan bertemu. Ibu Ibu 1000 dinar. Beli ada meneng maaf anak laki. Kaku buya kaku tari kapal mau setumpuan namanya tumpuan kapal. Aku datang. Saya harus mali yo kau bertemu dengan kau. Jadi hanya bilang kira-kira namanya harapanan bagaimana kasih kirim uang itu sebelumnya mungkin akan dapat karena kau beling-beling. Bukankah engkau yang telah mengirimkan uang melalui sebatang kayu sebanyak 1000 dinar? Benar. Maka peganglah uang tersebut karena aku sudah menerimanya. Antara dua belah pihak ini sama-sama jujur. Sebentar lang roa-roa pakai lo, sebentar baik bibus. Nah, pabro diambil 2 kali jadinya dibayar. Akan tapi tidaklah demikian. Mereka sama-sama beriman, mereka sama-sama yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah rahimallahu iyyakum, para ulama menjelaskan kepada kita dari hadis ini pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kafil, Asy-Syahid. Allah Maha menyaksikan. Allah Maha menjamin. Al-Kafil artinya menjamin. Salah satu makna Al-Kafil itu menjamin. Menjamin kebutuhan hamba-hambanya, menjamin kehidupan dari hamba-hambanya, baik yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia maupun berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah,
Seorang yang beriman, ditasa orang-orang beriman, mentu benar-benar tu ridho, kita yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kita. Kalau memang benar-benar kita yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan pencukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berusaha untuk menjaga ketakwaan dan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, Allah akan menolong kita, Allah akan meringankan, memudahkan langkah-langkah kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menguatkan pijakan-pijakan kalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar atas masalah-masalah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Allah benar-benar akan menepati janjinya, melaksanakan, memberlakukan perkaranya, takdirnya. Allah telah menjadikan takdir atas segala sesuatu. Para jamaah yang dimuliakan Allah rahimahullah, inilah orang-orang yang yakin, orang-orang yang benar-benar bersandar, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, meringankan urusan-urusannya. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menambah keyakinan kita kepada Allah, berserah diri kepadanya, semata-mata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.